Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi pada video pembelajaran geografi untuk kelas 10 SMA. Adapun materi atau topik yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang penginderaan jauh. Nah, materi ini merupakan bagian atau lanjutan dari materi bab 2 kita sebagai lanjutan dari pengetahuan dasar pemetaan ya. Jadi setelah kemarin pada pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya kita telah mempelajari pengetahuan dasar pemetaan. Kali ini kita akan lanjutkan ke pengetahuan dasar penginderaan jauh. Nah, bagian pertama dari penginderaan jauh ini, kita hanya akan mengkaji atau mempelajari tentang pengertian atau konsep dari penginderaan jauh, lalu komponen atau bagian-bagian dari penginderaan jauh. Tentunya masih bersama saya Thomas Rinto Harumente yang masih menemani kalian dalam mempelajari materi geografi, khususnya materi tentang penginderaan jauh ini. Baiklah, kita awali pembahasan submateri yang pertama yaitu konsep atau pengertian dari penginderaan jauh. Secara umum, penginderaan jauh atau istilah Inggrisnya remote sensing bisa kita artikan sebagai suatu teknik atau suatu cara, bisa juga kita sebut sebagai ilmu untuk mendapatkan keterangan atau informasi tentang objek di permukaan bumi yang tentunya berguna bagi kita, informasi tersebut maksudnya tanpa kontak langsung dengan objek tersebut, melainkan dengan menggunakan media ataupun alat perekam, nanti kita kenal dengan sensor ya. Jadi ini istilah ataupun pengertian umum dari penginderaan jauh. Nah, berikutnya coba kita lihat menurut Bapak Lillisen dan Kiefer bahwa menurut mereka penginderaan jauh ini adalah suatu ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek ataupun daerah, termasuklah juga gejala dengan jalan menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan alat. Sekali lagi, menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek tersebut atau gejala tersebut, ya. Baik. Kemudian, menurut Bapak David T. Lindgren tahun 1985 bahwa penginderaan jauh merupakan variasi teknik atau variasi cara yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisa informasi tentang bumi. Ya, jadi sekali lagi bahwa penginderaan jauh menurut Bapak David adalah cara lain gitu ya, ataupun teknik lain yang dikembangkan untuk memperoleh dan menganalisa informasi tentang bumi. Lebih jauh dikatakan bahwa informasi tersebut berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan dan dipancarkan dari permukaan bumi. Kemudian menurut Bapak Paul J. Curran bahwa penginderaan jauh adalah penggunaan sensor radiasi elektromagnetik. Nah, di sini sudah disinggung sensor ya, untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasi atau ditafsirkan agar informasi yang berguna tersebut dapat diperoleh. Jadi ini pengertian secara umum dari penginderaan jauh. Baik. Nah, istilah-istilah dari penginderaan jauh ini akan bisa kita temui beberapa istilah di berbagai negara. Seperti di Prancis misalkan menyebut bahwa penginderaan jauh ini sebagai teledetection. Kemudian di Jerman disebut dengan istilah Vernerkundung. Lalu di Portugis atau Portugal disebut dengan sensoriamento remota. Lalu di Rusia disebut dengan distancionaya. Di negara Spanyol disebut dengan istilah perception remota dan di Inggris disebut dengan remote sensing. Baik, nah berikut ini merupakan sistem dari penginderaan jauh ataupun proses dari penginderaan jauh, tata cara atau cara kerja dari penginderaan jauh, di mana kita bisa lihat ada sumber energi yang merupakan matahari ataupun berasal dari matahari. Lalu atmosfer nanti akan meneruskan cahaya tersebut menuju bumi yang akan disadap ataupun direkam oleh sensor gitu ya. Jadi sinar pantulan dan pancaran akan berguna bagi sensor
Lalu sensor ini nanti akan menghasilkan data baik digital, visual yang kita kenal dengan citra dan non citra. Ya. Nah, hasil dari penginderaan jauh ini akan bisa digunakan oleh manusia dan tentunya berguna bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, subtopik kita yang kedua pada video ini yaitu komponen penginderaan jauh ataupun bagian-bagian dari penginderaan jauh. Secara umum, bagian-bagian dari penginderaan jauh terdiri dari tenaga atau sumber penerang, sumber cahaya, gitu ya. Lalu ada sensor, alat penyadap atau alat perekam objek. Lalu yang berikutnya ada komponen berupa objek yang merupakan sasaran. Ya, jadi keterangan dari objek inilah nanti yang akan dikumpulkan dan tentunya keterangan tersebut berguna bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah hasil dari penginderaan jauh yang kita kenal dengan istilah citra. Baik, jadi kita bisa lihat pada gambar berikut ini bahwa matahari ini kita kenal dengan tenaga, ya, sumber tenaga. Kemudian tenaga ini sekali lagi dibutuhkan oleh sensor untuk merekam objek segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, yang informasinya diperlukan atau dibutuhkan oleh manusia. Nah, di sisi lain bahwa atmosfer dengan segala unsur yang ada di dalamnya itu akan mempengaruhi sensor juga, akan mempengaruhi hasil ataupun citra juga, gitu ya. Kemudian di sisi lain bahwa sinar elektromagnetik juga akan diteruskan di atmosfer ataupun di udara. Nah, jadi ini merupakan tenaga yang kita kenal dengan sumber cahaya atau sumber tenaga. Lalu berikutnya adalah sensor, yaitu alat penyadap, ya. Kemudian ada objek, yaitu berupa unsur-unsur yang ada di permukaan bumi. Lalu yang berikutnya adalah citra sebagai hasil dari pemotretan objek, ya. Baik, kita bahas satu persatu tentang komponen atau bagian-bagian dari penginderaan jauh tersebut. Yang pertama tadi adalah tenaga. Nah, jadi penginderaan jauh dengan sistem aktif atau tenaga aktif ini adalah sistem penginderaan jauh yang menggunakan energi yang berasal dari sensor tersebut. Adapun penginderaan jauh sistem pasif adalah penginderaan jauh yang menggunakan energi yang berasal dari objek. Secara umum yang berperan di sini adalah sinar matahari, di mana radiasi sinar matahari akan memberikan gelombang elektromagnetik. Nah, itulah nanti yang akan memanasi objek, lalu panas objek inilah yang kemudian dipergunakan oleh sistem penginderaan jauh dalam sistem pasif. Beda dengan sistem aktif tadi bahwa penginderaan jauh menggunakan energi sendiri atau energi yang memang dipancarkan dari sensor tersebut. Contohnya adalah sistem radar. Sekali lagi, penginderaan jauh sistem aktif contohnya adalah sistem radar. Adapun penginderaan jauh sistem pasif ini menggunakan energi matahari sebagai sumber energi bagi objek. Lebih jauh coba kita lihat perbedaan antara sistem pasif atau tenaga pasif dengan sistem ataupun tenaga aktif. Kita bisa lihat bahwa pada sistem pasif yang berperan utama di sini adalah matahari atau energi yang berasal dari matahari. Ya, jadi objek ataupun permukaan bumi akan menyerap energi tersebut dan memantulkannya juga. Dan inilah yang diperlukan dalam sistem kerja penginderaan jauh dengan menggunakan atau memanfaatkan sistem pasif. Nah, adapun sistem aktif di sini yang berperan utama sebagai sumber energi adalah dari sensor itu sendiri ataupun energi buatan itu sendiri. Nah, jadi energi buatan ini nanti akan dikirimkan atau dipancarkan ke objek lalu akan diterima oleh objek, ya. Kita katakan sebagai contohnya tadi adalah sistem radar. Jadi ada keunggulan ketika kita menggunakan sistem aktif ini, bahwa energi elektromagnetik yang dikirimkan atau yang digunakan itu bisa menghasilkan data pada berbagai keadaan atmosfer.
pada berbagai keadaan udara. Jadi ketika kondisi udaranya mendung atau berawan atau hujan, itu masih bisa kita peroleh datanya dalam kualitas yang baik. Berbeda dengan sistem pasif, bahwa kondisi atmosfer itu sangat berpengaruh pada hasil data. Kondisi udara yang mendung ataupun atmosfer yang hujan berawan itu bisa mempengaruhi hasil pada sistem pasif, begitu ya. Nah, kemudian bagian ataupun komponen kedua dari penginderaan jauh kita kenal dengan sensor. Sensor ini bisa kita artikan sebagai alat penyadap ataupun alat perekam objek. Nah, adapun sensor ini bisa berupa fotografik dan elektromagnetik. Sensor fotografik menggunakan kamera sebagai sensornya, adapun sensor elektromagnetik menggunakan non-kamera sebagai sensornya. Dalam hal ini yang digunakan nanti berupa pemindaian atau scanning ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari satelit, di mana satelit ini berfungsi sebagai sensor, lebih tepatnya sensor elektromagnetik. Bisa saja memang nanti sensor fotografik yang ditempelkan ataupun dipasang pada satelit. Itu kita kenal nanti dengan istilah foto satelit. Ya, jadi kamera yang dipasang pada satelit. Oke, kita bahas lebih jauh tentang sensor fotografik dan sensor elektromagnetik. Sensor fotografik, sekali lagi bahwa sensor ini merekam objek di permukaan bumi dengan menggunakan kamera sebagai sensornya. Nah, sensor pada pesawat misalkan menghasilkan citra foto udara, lalu sensor pada satelit menghasilkan citra foto satelit. Ya, jadi ketika kamera dipasang pada pesawat, hasilnya nanti berupa citra foto udara. Ketika kamera tersebut dipasang pada satelit, hasilnya adalah citra foto satelit. Beberapa keuntungan dengan menggunakan sensor fotografi adalah bahwa caranya lebih sederhana, ya. Jadi hanya sebatas memasang kamera begitu ya pada pesawat misalkan. Nah, biayanya tentu tidak terlalu mahal daripada sensor elektromagnetik, karena memang proses kerjanya yang lebih sederhana. Lalu resolusi spasialnya tinggi ataupun baik. Lebih baik daripada sensor elektromagnetik. Nah, dikatakan resolusi spasial adalah kemampuan sensor untuk menyadap objek terkecil. Kemampuan sensor tersebut dalam merekam objek terkecil, sehingga nanti lebih jelas tampak pada citra ataupun hasil dari pemotretan objek oleh sensor. Jadi sekali lagi bahwa salah satu keunggulan lain dari sensor fotografik adalah memiliki resolusi spasial yang lebih baik. Nah, berikutnya adalah sensor elektromagnetik. Dikatakan sensor elektromagnetik ini bekerja secara elektrik dalam bentuk sinyal melalui sistem scanning atau pemindaian. Nah, sensor ini bekerja pada spektrum yang lebih luas daripada spektrum tampak mata, seperti sudah menggunakan spektrum inframerah ataupun menggunakan gelombang mikro atau microwave, termasuklah juga radar ya. Sinyal elektromagnetik ataupun elektronik ini akan direkam pada pita magnetik, lalu kemudian diproses menjadi data visual ataupun data digital dengan menggunakan komputer ya. Jadi melalui komputer nanti akan bisa ditampilkan data visual ataupun data digital yang direkam pada pita magnetik tadi. Jadi tentu yang berperan di sini adalah transmitter dan receivernya. Lalu akan direkam pada pita magnetik dan menghasilkan data visual ataupun data digital. Nah, sensor elektromagnetik ini akan menghasilkan citra non-foto karena memang
Sensor elektromagnetik bukan kamera yang digunakan, tetapi non kamera, ya. Kita lanjut pembahasan komponen ketiga, yaitu objek. Objek ini kita sebut sebagai sasaran dari penginderaan jauh, ya. Unsur-unsur yang ada di permukaan bumi yang kita perlukan informasinya. Jadi melalui sistem penginderaan jauh, informasi tentang objek ini akan kita dapatkan, yang tentunya berguna bagi kita, gitu ya. Jadi objek ini secara umum merupakan segala unsur yang ada di permukaan bumi, seperti kondisi batuan ataupun tanah, kemudian kondisi perairan, baik pola aliran sungai, kondisi danau, laut, ya, abrasi laut, kemudian kondisi biosfer dalam hal ini hutan misalkan ataupun tumbuhan, ya. Lalu hasil budidaya manusia ataupun hasil budaya manusia dalam bentuk material ataupun fisik, ya, seperti kawasan terbangun, gedung-gedung bertingkat, waduk, penggunaan lahan oleh manusia, begitu. Kemudian ada catatan yang ingin saya sampaikan di sini bahwa objek yang bersifat dinamis ataupun bergerak kurang efektif menjadi sasaran penginderaan jauh. Karena apa? Karena kedinamisan yang relatif aktif bergerak, ini nanti posisi ataupun keberadaannya akan mengalami perubahan dalam jangka waktu singkat, ya. Jadi sekali lagi bahwa objek ataupun sasaran dari penginderaan jauh bisa berupa bentang alam ataupun kenampakan alam, dan bisa juga berupa kenampakan budaya ataupun bentangan budaya. Ya, kondisi gunung misalkan, ya, kondisi hutan sebagai bentang alam, kondisi lereng terjal dan lain sebagainya. Lalu kondisi perkotaan, kawasan permukiman, ya, gedung-gedung bertingkat ataupun kawasan terbangun di perkotaan. Ini bisa sebagai sasaran ataupun objek bagi penginderaan jauh. Kita bahas yang terakhir sebagai komponen dari penginderaan jauh, yaitu citra. Citra ini bisa kita artikan sebagai gambaran suatu gejala di permukaan bumi sebagai hasil perekaman penginderaan jauh. Ya, dalam artian bisa kita katakan bahwa citra ini adalah hasil dari penginderaan jauh. Hasil penginderaan jauh. Nah, citra ini nanti kita bagi lagi menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Citra foto berarti citra yang dihasilkan oleh sensor fotografik yang berupa kamera sebagai sensornya. Adapun citra non-foto ini adalah citra yang dihasilkan oleh sensor elektromagnetik, ya. Baik, lebih jauh coba kita lihat perbedaan dari citra foto dan citra non-foto. Apa yang membedakannya? Kita lihat yang pertama bahwa sensor yang menghasilkan citra ini, yang mana bahwa citra foto dihasilkan oleh sensor berupa kamera, lalu citra non-foto dihasilkan oleh sensor berupa non-kamera, ya, melainkan dengan scanning ataupun pemindaian. Lalu detektor yang dipakai, ya, dalam citra foto itu berupa film sebagai detektornya. Adapun citra non-foto, detektornya itu adalah pita magnetik, lalu termistor ataupun fotokonduktif, termasuklah juga fotovoltaik. Kemudian proses perekamannya bahwa citra foto dihasilkan oleh proses perekaman fotografi. Adapun citra non-foto dihasilkan oleh proses perekaman secara elektronik. Baik, kemudian pada bagian mekanisme perekamannya, bahwa citra foto direkam dengan mekanisme serentak, sedangkan citra non-foto mekanisme perekamannya parsial atau menurut part-part tertentu dan tidak secara serentak. Yang terakhir bahwa citra foto menggunakan spektrum elektromagnetik yang spektrum tampak, seperti spektrum ungu, kemudian hijau, kemudian biru, lalu kuning, jingga, dan merah. Adapun citra non-foto menggunakan spektrum elektromagnetik
yang berupa spektrum tampak dan perluasannya, kemudian termasuklah juga spektrum termal, lalu spektrum gelombang mikro. Ya, jadi spektrum perluasannya ini ataupun spektrum yang digunakan oleh citra non-foto, selain spektrum tampak termasuklah juga spektrum yang lain seperti gelombang mikro, ultraviolet, infrared atau inframerah begitu ya. Nah, inilah yang menjadi perbedaan antara citra foto dan citra non-foto. Baik, sekianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Silahkan mempelajari materi yang ada dalam video ini, dan jika ada hal yang masih kurang dipahami tentang materi di video ini, silahkan buat pertanyaan kalian pada bagian komentar. Akhir kata saya ucapkan semangat belajar dan teruslah belajar.